Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Trifonia Menggadi dengan NIM 2318024. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi sains untuk menambah pengetahuan adik-adik semua. Yuk langsung simak pembahasan di bawah ini. Kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran sifat-sifat cahaya. Yang pertama, mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Yang kedua, memahami sifat-sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk gelombang elektromagnetik dalam kurun frekuensi getar tertentu yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Jadi cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya ini bisa kalian cermati. Yang mana pada ketika sinar biasanya yang dipancarkan oleh matahari masuk ke dalam sebuah ruang dengan melalui celah yang sempit yang terdapat pada pintu ataupun jendela, di mana sinar yang masuk tersebut akan terlihat merambat lurus. Contoh, ketika kita menyalakan senter lalu mengarahkannya ke satu arah, cahaya senter ini akan lurus ke arah yang dituju. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Apa itu benda bening? Benda bening adalah suatu benda yang bisa ditembus secara langsung oleh cahaya. Contoh dari benda bening ini dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam seperti misalnya mika plastik, kaca, air jernih, dan lain-lain. Kemudian, mengenai kemampuan cahaya dapat menembus suatu benda bisa dikategorikan menjadi tiga, yakni yang pertama, benda bening atau transparan merupakan sejumlah benda yang bisa ditembus atau dilalui oleh cahaya, di mana benda bening dapat melanjutkan setiap cahaya yang mengenainya. Contohnya seperti kaca dan juga air yang jernih. Yang kedua, pada benda translucens merupakan sejumlah benda yang hanya bisa melanjutkan dari sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya seperti air keruh dan kaca dop. Kemudian yang ketiga, pada opak kue atau benda tidak dapat ditembus cahaya merupakan benda gelap yang tak bisa dilalui oleh cahaya. Namun pada opak kue ini ia hanya mampu memantulkan dari setiap cahaya yang mengenainya. Contohnya seperti buku tebal, kayu, tembok, dan juga besi. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya ini mengenai memantulkan atau refleksi atau pencerminan ialah suatu rangkaian proses memantulnya lagi cahaya yang diterima dari permukaan benda pada saat terkena cahaya.
Kemudian pemantulan cahaya bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan juga pemantulan baur atau difus. Nah, apa yang dimaksud dengan pemantulan teratur? Pemantulan teratur merupakan suatu pantulan yang diterima dari suatu yang berkas cahaya yang kemudian memantulkannya kembali dengan sejajar. Selain itu, pemantulan teratur dapat berlangsung apabila cahaya mengenai suatu benda yang memiliki permukaan yang datar atau rata dan mengkilap atau licin seperti misalnya cermin. Contohnya, ketika kita sedang bercermin, di mana tentunya kita dapat melihat secara langsung bayangan pada bagian tubuh kita di dalam cermin. Hal itu bisa terjadi karena cahaya yang dipantulkan oleh tubuh kita ketika itu tepat mengenai pada bagian permukaan cermin, sehingga kemudian cermin tersebut kembali memantulkan dan efeknya masuk ke mata kita. Sifat yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dalam penguraian ini memiliki istilah lain, yakni dispersi cahaya. Seperti misalnya kejadian dispersi cahaya yang berlangsung dengan secara alami ialah peristiwa terbentuknya pelangi, di mana biasanya pelangi akan timbul setelah hujan turun, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pelangi tersusun atas beberapa warna yang diantaranya ialah berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Contoh lain, pada suatu gelembung yang dihasilkan dari sabun, apabila terkena cahaya, ia akan terlihat mempunyai banyak warna. Kemudian pada cangkram warna yang apabila diputar, maka ia akan terlihat berwarna putih. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Hal ini dapat merambat ke segala arah pada saat sinar itu merambat dengan melalui dua medium yang saling berbeda kerapatan optiknya, jadi dengan demikian cahaya juga akan mengalami suatu perubahan arah rembat atau dibelokkan. Contoh cahaya bisa dibiaskan diantaranya adalah seperti pada pensil, paku, ballpoint, yang mana apabila dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang berisikan air yang jernih, maka nampak terlihat seperti patah. Oke, kesimpulan dari sifat-sifat cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, menembus benda bening, dan dibiaskan dan dapat diuraikan. Semoga bermanfaat. Thank you.